Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka ia memberkati mereka. Tertulis dalam kitab Markus 10 ayat 16. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka ia memberkati mereka. Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Topik dari ayat emas renungan kita adalah iman yang kuat kerap ditemukan dalam hati seorang anak. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menjangkau Anak Muda, Kisah Inspiratif. Darmeisa tidak menyukai Suzanne, seorang anak perempuan yang menjadi tetangganya. Tetapi ia masih berulang kali mengetuk pintu rumahnya. Ia adalah seorang anak berumur 8 tahun yang kurang bahagia, yang tampaknya suka mengejek orang. Sebagian besar percakapan mereka diakhiri dengan ucapan Suzanne untuk menyuruhnya pulang. Suzanne tidak menyukai Darmeisa, tetapi ia tahu gadis kecil itu mempunyai alasan mengapa ia bersikap seperti itu. Ia hidup dalam kemiskinan, tidak mempunyai ayah selama hidupnya, dan diabaikan oleh ibunya. Karena itu Suzanne meminta agar Tuhan menolong Darmeisa yang dikasihinya. Ia mulai menyapanya dengan senyuman dan menunjukkan ketertarikan terhadap hidup Darmeisa. Perlahan-lahan Darmeisa menyambut ramah dan mereka pun berteman.
Kini, keduanya itu berumur 13 tahun, dan mereka melakukan pendalaman Alkitab bersama. Mereka berbicara mengenai apa artinya mengikut Yesus, karena Darmeisa telah memberikan hidupnya kepada Dia. Yesus meluangkan waktu untuk anak-anak. Dia marah ketika para murid menghalangi mereka datang kepadanya. Dia berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Markus 10 ayat 13 dan 14. Dia bahkan mengatakan bahwa kita harus menyambut kerajaannya seperti anak kecil. Survei Barna pada tahun 2004 menunjukkan bahwa 85% orang Kristiani memulai hubungan mereka dengan Yesus sebelum berusia 14 tahun. Karena itu, luangkan waktu untuk anak-anak, jangkaulah anak-anak. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Saat kita membahas Matius 18 ayat 1-5, kita sudah melihat bahwa Yesus menekankan fakta bahwa kita harus menjadi sama seperti anak kecil jika kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan di perikop ini, kita temukan lagi penekanan yang sama tentang pokok ini. Setiap kali Yesus mengulangi suatu ajaran, hal itu menunjukkan betapa pentingnya pokok tersebut. Di khotbah ini kita akan membahas aspek khusus dari pengajaran Yesus di kalimat ini, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Dengan kata lain, jika Anda tidak menjadi sama seperti anak kecil, maka Anda tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan. Akan tetapi apakah makna sesungguhnya dari pernyataan bahwa kerajaan Allah itu milik anak-anak kecil dan mereka yang sama seperti anak-anak kecil itu? Yesus tidak banyak berbicara tentang karya keselamatan. Kerajaan Allah itu milik anak-anak kecil. Kerajaan Allah itu milik anak-anak kecil. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka ia memberkati mereka. Saat kita membahas Matius 18 ayat 1-5, kita sudah melihat bahwa Yesus menekankan fakta bahwa kita harus menjadi sama seperti anak kecil jika kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan di perikop ini, kita temukan lagi penekanan yang sama tentang pokok ini. Setiap kali Yesus mengulangi suatu ajaran, hal itu menunjukkan betapa pentingnya pokok tersebut. Di khotbah ini kita akan membahas aspek khusus dari pengajaran Yesus di kalimat ini. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Dengan kata lain, jika Anda tidak menjadi sama seperti anak kecil, maka Anda tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan. Akan tetapi apakah makna sesungguhnya dari pernyataan bahwa kerajaan Allah itu milik anak-anak kecil dan mereka yang sama seperti anak-anak kecil itu? Yesus tidak banyak berbicara tentang karya keselamatan. Sebelum kita masuk pada pokok ini,
Saya ingin mengarahkan perhatian Anda pada fakta bahwa dalam pengajaran Yesus, yang ditekankan bukan pada apa yang akan Allah kerjakan lewat Kristus demi keselamatan. Penekanannya adalah pada sikap kita atau pada syarat-syarat yang ditetapkan bagi kita untuk memasuki kerajaan. Hal ini agak mengherankan. Yesus jarang membicarakan tentang karya keselamatan. Memang ada disebutkan, akan tetapi sangat sedikit dan terbatas. Hal ini bertolak belakang dengan khotbah-khotbah di gereja-gereja zaman sekarang. Kita begitu banyak berbicara tentang apa yang Allah perbuat dan nyaris tidak berkata apa-apa tentang apa yang harus dilakukan oleh manusia. Padahal Yesus justru berkhotbah dengan pokok bahasan yang sebaliknya. Tidak banyak yang Yesus uraikan tentang apa yang dikerjakan oleh Allah, seolah-olah hanya ingin mengatakan bahwa hal itu adalah urusan Allah sendiri. Anda hanya perlu memastikan bahwa Anda melakukan hal-hal yang perlu Anda kerjakan. Anda tidak perlu memikirkan apa yang akan Allah kerjakan. Allah akan mengerjakan karya keselamatan melalui Mesiasnya, akan tetapi keselamatan itu tidak akan berguna sedikit pun bagi Anda jika Anda bukanlah jenis orang yang layak untuk menerima keselamatan. Kita tentunya gemar, dan memang seharusnya demikian, berbicara tentang salib Kristus, mengenai kematian Kristus dan semua yang telah Allah kerjakan lewat Kristus. Namun kita nyaris mengabaikan tentang bagaimana cara supaya kita mewarisi hidup yang kekal. Apa yang harus kita perbuat untuk bisa memperoleh manfaat dari karya keselamatan itu? Saya ingin tekankan sekali lagi kepada Anda tentang betapa sedikitnya uraian tentang karya keselamatan. Yesus memang berkata bahwa Dia akan ke Yerusalem dan Dia akan memberikan nyawanya. Akan tetapi Yesus tidak banyak menjelaskan mengenai masalah ini. Bahkan kepada para murid yang saat itu kebingungan akan pokok ini, Yesus sekadar berkata bahwa Dia akan pergi dan menanggung banyak penderitaan. Itu saja. Sungguh luar biasa. Akan tetapi Dia terus-menerus mengajari para murid-Nya tentang apa yang harus mereka perbuat dan mereka harus menjadi seperti apa untuk bisa masuk ke dalam kerajaan. Mereka yang tidak berdayalah yang akan mewarisi kerajaan. Apakah semua anak akan diselamatkan? Kita tidak mewarisi kesalahan dari dosa Adam, akan tetapi kita ikut merasakan akibatnya. Kita tidak mewarisi kesalahan Adam. Setiap orang bersalah atas dosa yang dia perbuat sendiri. Alkitab telah menegaskan hal ini dengan sangat jelas dalam bahasa manusia yang mudah dipahami. Kita tidak menanggung dosa leluhur kita dalam pengertian ikut bersalah bersama mereka. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini.
Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.